Selamat berjumpa para pemirsa sekalian. Perkenalkan, nama saya Yusuf Siswantara. Saya akan meng-highlight soal nama Yusuf karena itu menjadi nama baptis saya. Kenapa kemudian menjadi menarik? Karena saya tidak pernah melihat lebih jauh tentang Yusuf. Rupanya nama ini mewakili tokoh yang sangat penting dalam iman kekatolikan. Bukan hanya sebagai seorang laki-laki, tetapi dia sebagai seorang ayah. Kenapa ini kemudian menjadi sangat menarik? Karena ayah bagaimanapun juga mewakili satu institusi paling sederhana, paling kecil, yaitu keluarga. Para pemirsa sekalian, keluarga, kita semua pasti berasal dari keluarga. Dan fenomena yang menarik pada saat ini adalah bahwa keluarga berhadapan atau hidup di dalam situasi masyarakat, boleh kita sebut masyarakat modern. Apa yang menarik dengan masyarakat modern? Yang pertama yang saya kemudian ingin kemukakan adalah soal teknologi atau kemajuan perkembangan teknologi. Di sana mempunyai banyak implikasi yang bisa kemudian kita lihat, kita renungkan dalam diri kita. Yang pertama, kemudahan dapat kita peroleh. Komunikasi mudah, semuanya menjadi dipermudah. Namun demikian, rupanya di sana ada sisi gelap yang berasal dari teknologi. Ambil contoh adalah menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Mungkin para pemirsa tahu slogan itu. Dulu muncul pada saat BlackBerry itu sedang marak-maraknya. Dan itu pula yang terjadi saat ini. Implikasinya sangat sederhana. Kita bisa jadi tidak mengenal keluarga kita, tetapi kita mengenal atau merasa mengenal orang lain di luar sana. Atau kita merasa dekat dengan orang lain, tetapi sebenarnya kita tidak dekat, tidak mempunyai intimitas dengan keluarga sendiri. Saya tidak mengatakan keluarga lain, keluarga saya sendiri, saya kira juga mempunyai terpaan yang sama. Maka hal itu menjadi sangat penting untuk dicermati. Mengapa? Karena di dalam keluarga modern pun ada tuntutan-tuntutan yang dulu tidak ada. Kalau kita mengenal kesetaraan gender, baik suami maupun istri bekerja, ada tuntutan-tuntutan. Kemudian anak, dengan perkembangan teknologi juga ada tuntutan-tuntutan baru. Masing-masing anggota keluarga mempunyai tuntutan. Hasilnya apa? Produktivitas mungkin ada, kreativitas mungkin ada, tapi bagaimana dengan relasi? Bagaimana dengan hubungan antara anggota keluarga satu dengan yang lain? Hal yang menarik adalah mengapa dalam keluarga saat ini perceraian, kekerasan dalam keluarga, bahkan pembunuhan ada dan terjadi. Semakin marak, semakin meningkat. Ini menjadi tantangan tersendiri untuk situasi saat ini. Keluarga di zaman modern yang di satu sisi sangat maju, dipermudah, tetapi di sisi lain di sana ada situasi gelap. Inilah yang ingin kemudian dijawab, inilah yang ingin kemudian ditawarkan dalam buku Keluarga Nazaret. Baik, keluarga di dalam dalam situasi modern tadi berada dalam dua sisi yang ya kita harus berbuat apa akhirnya. Buku ini berjudul Keluarga Nazaret, kurang lebih ingin berbagi pengalaman bagaimana keluarga itu harus atau sebaiknya terinspirasi dari tiga pribadi, Yesus, Maria, dan Santo Yusuf. Yang di awal tadi saya menjelaskan itulah menjadi nama baptis saya. Pertanyaannya yang kemudian dilontarkan oleh para pembaca adalah kenapa keluarga Nazaret? Biasanya disebutkan keluarga kudus dari Nazaret. Dengan sangat sengaja judul ini
diberi nama, atau buku ini diberi nama Keluarga Nazaret, karena buku ini ingin menyoroti dimensi manusiawi, situasi manusia dari Yesus, Maria, dan Santo Yusuf, bahwa mereka itu adalah orang yang bergumul dan berjuang dalam masanya. Selanjutnya juga dijelaskan di bagian bawah teladan karakter iman dalam keluarga modern. Ini ingin menunjukkan bahwa di dalam situasi modernitas, keluarga menghadapi tantangan bagaimana mendidik anak, bagaimana mengembangkan karakter anak. Ini yang ingin diangkat dari buku ini. Secara umum, secara besar ada 3 hal, atau ada beberapa hal, tapi saya ingin menyebutkan 3 hal ya, yang ingin disampaikan di dalam buku ini. Yang pertama adalah soal kesucian dan ketaatan. Hal menarik, dan saya selalu kemudian merenungkan kembali bahwa Yesus, Maria, dan Santo Yusuf, 3 orang ini selalu membawa pengalaman hidupnya, baik pribadi maupun keluarga, baik itu tindakan maupun keputusan, selalu dalam konteks kesucian. Artinya hubungan mereka dengan Allah. Dan di dalam hubungan itu yang selalu menjadi faktor atau hal utama pengambilan keputusan atau tindakan adalah ketaatan kepada Allah. Baik itu Maria, Yusuf maupun Yesus. Dalam seluruh hidupnya mereka menawarkan kesucian dan juga ketaatan. Kemudian yang kedua adalah berhubungan dengan soal kasih sayang dan pengorbanan. Di sini selalu dijelaskan bagaimana kasih sayang itu selalu boleh dibilang mempunyai ekor. Harus mengosongkan diri supaya kepentingan orang lain bisa masuk, bisa terakomodir. Banyak hal, baik itu Maria, Yesus maupun Santo Yusuf, mempertimbangkan orang lain dan tidak hanya mempertimbangkan dirinya sendiri dalam menjalani relasi antar mereka. Ambil contoh sederhana, bagaimana Santo Yusuf akhirnya menerima Maria, bukan semata-mata karena keinginannya, tetapi itu karena kehendak dari Tuhan. Dan yang menarik, supaya Maria tidak dipermalukan. Dia pernah mengalami itu. Dan kemudian bagaimana juga dengan Maria, dia mempertimbangkan faktor lain, yaitu Allah sendiri. Demikian pula dengan Yesus. Dan yang berikutnya adalah soal ketaatan dan kesetiaan. Saya ingin menyinggung soal kesetiaan, karena ketaatan tadi sudah dibahas, yaitu menyangkut soal bagaimana keluarga ini mencoba senantiasa setia melakukan dan menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan keluarga mereka. Dan yang terakhir, yang menurut saya cukup menarik dan ini menjadi pekerjaan yang tidak mudah, adalah dalam hubungan relasi antar keluarga. Bagaimanapun juga ada sobekan kain, ada pukulan palu, ataupun ada relasi-relasi yang tidak enak satu dengan yang lain. Tuntutan yang kemudian harus dilakukan adalah pengampunan dan rekonsiliasi. Ini menjadi hal yang harus dan senantiasa dikembangkan di dalam keluarga modern. Belajar dari keluarga Nazaret. Para pemirsa sekalian, pada akhirnya kita melihat dan menyadari bahwa keluarga, terutama keluarga dalam zaman ini, mempunyai banyak tantangan, dan juga kita diajak, walaupun dalam tantangan itu kita diajak untuk senantiasa memperbarui diri. Boleh dibilang, mari kita senantiasa bertobat, memperbarui diri menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik seperti apa? Seperti keluarga Nazaret.
Dan buku ini kiranya layak untuk kemudian Anda miliki, karena dalam buku ini memberikan banyak inspirasi yang bisa kemudian menjadi bacaan bagi keluarga untuk semakin memperbarui diri. Bagi Anda, semoga bisa memberikan manfaat bukan hanya di dalam kehidupan keseharian, terapi, semoga bisa memberikan tambahan informasi dan juga inspirasi untuk kehidupan beriman di dalam keluarga, sehingga kita berada di zaman sekarang ini, terapi kita diajak untuk menjadi keluarga kudus dari Nazaret dengan belajar dari buku ini, Keluarga Nazaret. Semoga menjadi inspirasi. Selamat membaca.